ke negeri Cina. Cakep. Bukan pantun sayang. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lalu tapi kan bener ya Lalu namanya. cari suami di negeri Cina. Namanya ilmu yang bermanfaat tuh akan kepake sampai kapanpun. Kata Apapun saya. jenis ilmunya. Katanya. Bintang tamu kita yang pertama ini keren banget. Nge-DJ iya. Kadang suka ikutan celebrity boxing. Iya Ya kan? kan dia kan tang ting tung. Bener, jadi artis. Ternyata lulus kuliah. keren loh. Itu keren loh. Skill oke, pendidikan Hebat oke. loh. Bener, sarjana. IPK-nya 3, berapa iya? tuh? Gede banget Enggak, IPK-nya. ini IPK-nya 4, Enggak nyampe 4, mentok dong 3,8, 3,8 kan? 3, berapa gitu. pokoknya 8, keren banget. hampir 4. Makanya kita mau tanya-tanya langsung nih, apa yang membuat Hebat, dia termotivasi untuk Iya. kuliah? sampai Jurusannya akhirnya apa? Menjadi sarjana. Jurusannya? Cikini ke Gondang dia. Dibagi-bagi ambiar kita hadirkan sang sarjana Dinar Candy dan juga Abah Aceh. Dinar, sarjana. Keren banget. Kangen sama Reka mana meni jauh-jauh tuh? Abah sini atuh. Ini Apa Pali dia saya? silakan Abah. Tadi bilang apa lah? Suka komen di mana? Ke Mami DP? Di Facebook. Oh di Facebook katanya. Facebook. Abah aku nggak punya Facebook, nanti Abah komenin aku di Instagram aja ya. Oh, insya Allah. Abah sehat, Bah. Pokoknya kalau misalkan ada ini, Neng semangat Neng. Oh, Neng, semangat Neng. Sehat ya, Bah ya. Abah pasti seneng lihat Neng Dinar Candy jadi sarjana. Ini impiannya dia. Alhamdulillah. Iya. Selamat ya. Iya, terima Kita kasih. seneng, kamu keren banget, Hebat. memberikan motivasi buat kita. Abah sama Dinar, kita semua di sini ucapkan Terima kasih. kemarin lulus S1, iya benar ya? Ya. Jurusannya apa? Bisnis manajemen. Bisnis Oh, manajemen. hebat. Buat sobat ambiar, ini dia Dinar Candy yang baru saja menjadi sarjana. Candy sarjana. Tapi emang kan udah berkali-kali Dinar di sini. Kita tuh nggak pernah tahu kalau Dinar tuh kuliah loh. Dari 2020. Oh, 2020, 4 tahunan kurang lebih 4 ya. tahun. Jadi kan dia suka upload kayak lagi kuliah pakai tas branded terus dikomenin orang-orang kayak gitu-gitu. Wah, itu mah bukan kayak mahasiswanya tapi kayak ininya gurunya katanya gitu. Kampusnya di mana, Dinar? Di Surabaya. Di Surabaya. Itu Jadi kan dari 2020 tuh kan waktu itu Covid kan nggak ngapa-ngapain. Terus Dinar tuh memutuskan ada promo gitu kan kayak buat kuliah online. Jadi selama 2 tahun tuh itu kuliah online. Nah 2 tahun terakhir tuh yang setahun pertama ada kuliah online, ada yang langsung tatap muka. Nah, tatap mukanya gimana kan Dinar Candy sibuk dan ada di Jakarta? Enggak, terbang ke sana. Blok balik. Terus tapi Dinar tuh malamnya tuh nyari show di sana gitu, manajer Dinar udah connect. Kayak gitu. Jadi penerbangan tuh dari tanggung jawab sama penyelenggara event gitu. Oh, jadi sekalian ya. Itu Iya. tatap mukanya seminggu bisa berapa kali, Dinar? Bisa 3 kali. Seminggu 3 kali. 3 kali, cuman Dinar minta online yang 2 kalinya, yang satu kalinya Dinar terbang ke sana. Oh, berarti dua kali online, 1 kali tatap muka Iya, langsung. Oh, kalau tatap muka gitu berapa lama biasa di Surabaya? Lama, kita kayak kuliah biasa, ngampus biasa. Terus adik-adik aku tuh kayak umurnya masih yang 20, 24. Masih muda. Itu ambil kelas karyawan atau kelas reguler? Kelas reguler itu. Itu kelas reguler. Reguler, jadi kumpul sama mahasiswi-mahasiswi yang biasa. Oh. Kayak gitu, bukan Kalau yang kelas ada-adanya umur karyawan. 20 udah Dinar Gen teka tinggali. Emang Dinar berapa sih sekarang? Kali muda. 30. Ada nggak kelihatan? Emang 30 bisa ngambil kelas reguler? Bisa. Oh bisa ya? Aku pikir kelas karyawan. Enggak ya, kelas reguler. Enggak, reguler itu sama anak-anak kuliah biasa. Oh, tapi keren bisa Iya, lulus ya. Skripsinya kemarin judulnya apa? Dinar tuh ngambil kan Dinar bikin apa namanya tuh yang bikin klub yang di Kelapa Gading. Aku jadiin skripsi. Jadi skripsinya itu apa namanya volume penjualan terhadap kualitas volume terhadap konsumen. Volume penjualan kualitas volume penjualan terhadap konsumen jadi lebih banyak gitu terhadap store. Oh, Gitu. itu di outletnya kamu gitu ya? Di outlet. Jadi lebih gampang, karena kan lebih paham. Jadi kan prakteknya di outlet aku. Nah, aku skripsiin aja itu. Kenapa pilih bisnis manajemen? Apa karena udah lagi membuka bisnis klub dan yang lain-lain sehingga Kan nggak biasanya ambilnya komunikasi. gitu Kalau ya? artis itu biasanya lebih ke
Jadi komunikasi atau hukum. Kalau Nah, kan dari jauh-jauh hari itu dari 2020 Dinar memang belum punya bisnis sama sekali. Tapi aku pikir bapak juga suka bisnis gitu, walaupun bapak dagang apa namanya Pak, angkot ya Pak, terus jualan beras kayak gitu. Aku Beli pikir cengkeh. kayak gitu. Aku pikir kuliah bisnis aja, siapa tahu kedepannya bisa ngebantu bapak juga gitu. Tapi ternyata akhirnya sampai lulus. Aku juga nggak nyangka, karena kan waktu dulu tuh sama bapak dikuliahin apa lah Pak? Teteh tuh yang dikuliahin di Bandung, jurusan sastra bahasa Inggris. Oh, sastra Inggris. Iya, dia nggak lulus karena dia nakal. Terus dia sakit. Iya, sakit. Tuh ketundanya sakit tuh lama, setahun sakit. Baru udah sembuh dia pulang lagi ke Bandung katanya. Tuh udah 7 bulan masuk. Nah, bapak karena usaha itu bapak menurun karena itu pertanian ada hama gitu, tidak bisa menghasilkan gitu. Oke, sampai akhirnya terhambat kuliahnya ya. Maka dia bukan teteh belajar nge-DJ. Jadi uang semester bapak tuh kan dibayarin. Aku ambil buat les DJ. Dulu. Bapak tahu nggak? Abah tahu nggak? Nggak tahu. Baru tahu sekarang. Ya, uang kuliahnya dipakai buat nge-DJ ternyata. Tapi nggak apa-apa kan, sekarang udah dibalas, dibayar lulus sarjana. Tapi Dinar, absensi gimana absensi? Absensi apa? Sering absen nggak? Sering. Jadi bener itu tuh kayak dikasih PR-nya tuh banyak banget. Jadi aku harus dikasih esai sama mereka, Dinar kerjain kayak gitu. Absensinya berapa persen tuh Dinar? Banyak yang bolongnya juga 50%. IPK berapa IPK? 3,25. Wih, 3,25. Mungkin kalau Dinar banyak prakteknya kali. Biasanya kesulitan mahasiswa tuh kalau misalnya mau lulus tuh sidang skripsi. Buat seorang Dinar Candy kesulitan saat sidang skripsi itu apa? Itu kan ada 4 dosen tuh. Wah, itu aku keringetan, takut dosen kan. ujinya ya? Iya. Takut kayak lulus enggak ya? Aku takut belepotan kan ngomongnya itu. Aku sih udah tulis semua selama 1 bulan tuh kan aku bikin ngerancang, tapi yang simple aja kan, bisnis manajemen yang store yang aku ini lulus enggak ya kalau store aku, karena store aku juga aku baru belajar bisnis tuh dia baru buka 6 bulanan kan. Ini profitnya aja baru dikit, tapi aku jelasin cara promo seperti ini di tempat aku gini-gini. Akhirnya tuh ya mereka diskusi, akhirnya lulus. Berapa lama bikin skripsinya Dinar Candy? Sebulan. Wow, cepet banget Dinar. Keren loh, itu sebulan tuh nggak sendiri dong, pasti bikin skripsi, pasti dibantu teman-teman. Nanya-nanya. Waktu itu kamu bikin skripsi berapa lama, King? 3 hari ya? Maksudnya kamu menghina saya nggak bisa kuliah. Kenapa? Guys, tapi ini terkesannya tuh maksudnya tuh kita tuh pada nggak ini gitu loh. Dinar, gimana caranya sih skripsi sebulan di tengah kesibukan kamu gitu? Kalau kamu nge-DJ kesana kemari sebulan tuh cepet loh Dinar. Ada weekday-nya. Mau lanjut lagi nggak S2? Ditawarin kan, udah kita sama bapak ya Pak kemarin dipanggil sama dosennya, lanjut dong Dinar katanya. Mau lanjut? Lanjut S2. Insya Allah katanya. Iya. Wih, keren banget Dinar. Tapi ya kelihatan si bapak ya. Bapak tuh pengen banget pendidikan. Iya harus pendidikan ya Pak ya, kelihatan gitu. Rata-rata orang tua ya. Iya, tapi Dinar harus ambil S2 dong biar membanggakan bapak ya. Lah waktunya ayah hente. Ada nggak waktunya S2? Kan belum mikirin buat nikah kan. Aja bisa, apalagi S2. Bener, bisa lah. Kalau yang penting dijalanin dulu ya Dinar ya. Kita mau kasih lihat juga, ini ada satu artikel dari seorang Dinar Candy, keren banget. Ugal-ugalan. Dinar Candy jadi sarjana, mau lebih berpendidikan, nggak ugal-ugalan lagi. Maksudnya nggak ugal-ugalan tuh maksudnya kayak gimana? Kamu ugal-ugalan kan enggak, Neng? Iya. Ugal-ugalan tuh kan, jadi kan orang-orang mah berpikir tuh kalau show dunia malam tuh begini begitu kayak kan gitu. habis show pulang. Kan ini apa yang waktu Dinar melanjutkan kuliah tuh Dinar tuh gara-gara yang terkena kasus bikini. Apa? Ada Dinar pernah ditangkap gara-gara demo pakai bikini. Oh dulu. Oh, cuma tuh udah Waktu pandemi. Nah itu tuh Dinar tuh memutuskan aku jangan terlalu ke barat-baratan hidupnya, karena waktu pas Dinar nge-DJ itu temen-temennya tuh orang luar semua. Iya, jadi kayaknya aku harus sekolah gitu lagi, ya? harus ngerem. Terus harus berbaur gitu sama orang-orang kita. Kan kalau berbaur seperti artis kayak gini mah kita kan abis syuting atau abis ini kita kumpul lagi sama orang manajemen kita, sama asisten kita kayak gitu kan. Kalau secara
sama masyarakat deket tuh aku tuh waktu itu jauh banget kayak show terus gaulnya tuh sama DJ luar. Jadi terlalu gimana ya, terlalu bule-bulean gitu. Tapi Dinar dari sekolah sekarang berarti S1 ya kamu ya? Nah, goal kamu atau mimpi kamu dengan kamu menggapai sekolah ini sampai dengan lulus sarjana, kamu mau apa? aku sih Melakukan pengen bisnis apa atau punya apa gitu? ya pengen berbisnis, pengen punya bisnis banyak, terus membuka lapangan kerja buat orang Keren. Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat ya. Ini yang membuat Abah juga pasti bangga. Kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel dari Dinar Candy yang membuat ayahnya bangga. Perayaan spesial Dinar Candy tak berhenti buat ayahanda bangga, kini sah jadi sarjana. Abah kemarin wisuda ikut ke Surabaya. Ikut. Naik ke atas ya, salaman sama rektor. Baru kali ini aku lihat ada orang tua salaman sama rektor. Kok bisa? Gimana Aku ceritanya? nggak tahu juga, aku juga dikasih tahu sama orang kenapa bapaknya dibawa ke atas. Ya aku juga nggak tahu ya, kan kita pertama kali ya kan nggak nonton orang lagi wisuda juga. Ya aku bawa ke atas lah bapak salaman gitu. Jadi Abah ikut salaman ya sama rektor. Gimana ngelihat Abah gimana Abah? Dinar Dewi? Kan Abah kan Merasa seharusnya nggak bangga. naik. Bangga. Merasa bangga. Makanya itu dosen mengatakan ini kampus ini merasa bangga ada sebuah artis jadi sarjana. Katanya gitu. Iya. Bangga pasti ya. Ada nama besar ikut kuliah di sekolah tinggi ilmu ekonomi tersebut ya Dinar. Tapi kalau Abah sendiri pengennya tuh Dinar Setelah S1 apa lanjut kuliah atau kerja aja kantoran atau kerja nge-DJ? Abah pengennya gimana? Mau lanjut lanjut S2. 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 Nah, Kalau nge-DJ-nya gimana, Abah? Nge-DJ-nya, Abah? kalau Abah tuh senengnya DJ, nanti Dinar Candy Nggak kerja ngerti, kantoran. Bapak. atau Cocok DJ. sebenarnya sama DJ musik itu, Bah, dung 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 lang, dung Cocok dung. loh. Pak Haji tahu yang tangeting itu ngeting. Ting tang ting tung gitu. Gimana tuh, Bah? Nggak tahu ya. Tapi pernah lihat anak show nggak? Enggak. Nggak Jadi pernah. Abah nggak tahu sama sekali. Jadi Abah nggak pernah tahu. Dinar Pernah ajak tahu. dong, Abah. Cuman tahu di Ajak. Instagram. Banyak cewek. Oh iya. Kalau di Instagram gimana yang Abah lihat? Waktu di Banjarmasin. Oh di Banjarmasin. Banjarmasin. Gimana Abah seneng nggak ngelihatnya? Enggak. Nggak senengnya kenapa, Abah? Senengnya kenapa? Itu pakai seksi. Kayaknya seksi. Ya pasti nggak akan seneng Lihat lah. aja kan di dalam di klub. Katanya Bapak jangan mengeluh karena itu waktu Dinar pulang mah ke rumah itu dia berhijab lagi pakai itu Kalau balik kampung kan aku pakai gamis, hijab, karena kan dia punya itu santri. Pasti Instagram ngelihatnya kerjanya bajunya ini ya pendek-pendek. Coba Abah kasih tahu sama kita. Abah tuh pengennya Dinar kayak gimana? pokoknya pengennya sukses aja. Ya amin, doakan apa doakan. Jadi dulu tuh dia nguliahin aku tuh suruhnya itu S1 terus jadi guru SD atau SMP di kampung gitu. Jadi jangan jauh-jauh. Akhirat ya Abah gitu ya. Makanya Bapak merasa bangga. Kok ini Bapak katanya di teteh anterin ke Surabaya katanya mau wisuda apa? Kan sambil kuliah gitu. Nah jadi selama ini Abah nggak tahu kalau Dinar sambil kuliah? Enggak, maka Bapak merasa bangga itu merasa deg-degan. Masya Allah anak Bapak bisa menjadi sarjana. Kenapa Dinar nggak pernah cerita kalau Dinar itu sambil kuliah ke Abah? Pernah, cuman kayaknya dia lupa. Karena kan dari 4 tahun yang lalu kan pernah kayak Pak Teteh tuh kuliah. Cuman kayaknya pas lebaran sering bilang cuman lupa meren. Tapi jadi surprise ya buat bapak ya gitu. Bangga anaknya jadi sarjana. Dinar Candy dengan IPK berapa? 3,25. 3,25 keren. Semoga Iya. bisa bermanfaat ilmunya. Amin, amin, Tapi amin. ada satu statement dari seorang Dinar Candy juga yang viral di media sosial. Kita minta tanggapannya Dinar. Iya. Sebenarnya itu kasus apa sih ya? Ini tuh kayak kasus mafia gitu. Jadi Dinar tuh sempet kemarin tuh nggak ngambil syuting kan, karena Dinar tuh tiba-tiba di demo di depan Mabes Polri. Karena Sama siapa? Itu banyak banget. Jadi sama musuhnya Koapek. Enggak tahu pokoknya ya ibarat kata kayak Dinar inilah Dinar itu. Jadi kan ada kapal yang di Koapek diklaim sama dia, tapi itu udah dibeli sama Dinar. Bukan Dinar doang. Jadi aku tuh kayak gini kan, Koapek tuh seakan-akan ngedeketin Dinar tuh dia itu kayak gini loh. Dia kan udah kayak misalkan lu jadi cewek gue, lu nggak boleh bekerja gini. Oh aku nggak bisa, kata aku gini aja, aku mau bisnis kayak kamu tapi aku mau bikin PT sendiri kayak gitu. Dinar tuh punya temen namanya Cek Yenti, pengusaha batu bara. Cek, kita patungan beli kapal yuk, kapal tongkang kayak gitu, terus nariknya di Cek Yenti kayak gitu kan. wow, kamu punya kapal tongkang.
sama Cek Yenti tapi berdua. Jadi 50% Berapa sih harganya kapal tongkang? Iya. Bisa sampai yang tarikan 3.200 ton itu bisa 15 miliar. Wow. Tapi satu trip jalan itu bisa dapat 500 juta. Satu bulan tuh bisa dapat 4 trip. Kalau 2 disewakan. miliar berarti satu Kalau bulan ya? disewakan, tapi kan penyewanya itu kalau Dinar ini Cek Yenti sendiri yang punyanya. Yang punya, oke. Dan Cek Yenti itu memang belum pernah punya kapal. Ayo Din katanya. Dan Cek Yenti ini memang orang kaya lah di sana. Terus dia masih ada keluarganya pejabat di sana. Katanya ayo kata dia gitu. Dan kita juga nggak tahu kalau memang kapalnya itu bermasalah kayak gitu. Bermasalah. Kamu belinya ke siapa? Ke PT-nya Koapek. Berarti itu bermasalah. Bermasalah. Jadi Padahal diklaim sama pengusaha Banjarmasin, aku bingung. Terus kan mereka perang lah, saling lapor. Terus aku bilang, Pak Haji silahkan mau perang antara Pak Haji sama Koapek, tapi Dinar nggak ikut-ikutan. Dinar sebentar, kamu kan beli kapal tongkangnya ke Koapex. Dari Desember Ya. 2023. Kamu bilang itu kapal tongkangnya bermasalah. Padahal Koapex kan pacar kamu. Maksudnya itu bermasalah. Jadi kita kan nggak tahu bahwa si kapal ini saling klaim. Jadi kayak Statusnya kamu nggak tahu nggak tentang tahu kapal nggak ini. tahu kapal ini tuh ya yang aku tahu dari PT-nya Koapek. Dan aku juga udah bilang, aku kan Dinar juga kenal Koapek tuh September ini tuh baru setahun. Jadi aku bilang, jadi aku berpikir, aku kan curhat ke Cek Yenti. Cek Yenti ini memang dia pengusaha besar. Cek, aku mau bisnis gini-gini, kan aku ada tuh uang dari show. Kataku aku memang suka nabung sama Cek Yenti lah biar aku ada backup. Karena kan kalau Cek Yenti pengusaha di sana, aku belum kenal Koapek nih 100% kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti backup. Cek Yenti bantuin aku kayak gitu. Oke, sampai akhirnya kamu tahu bahwa ternyata kapal tersebut bermasalah ya. Bermasalah. Kita mau kasih lihat, ini dia ada satu artikel tentang Dinar Candy dalam investasi bentuk kapal tongkang. Dinar Candy terancam kehilangan 7 miliar rupiah karena investasi kapal tongkang. Harga kapalnya 15 miliar rupiah, satu trip 500 juta, Iya, satu tapi bulan ini- 4 kali trip. Berarti dalam 1 tahun harusnya sudah ROI ya? Iya, dan Dinar sekarang ini yang dari 10 trip itu Dinar belum mencicipi gara-gara si Keuntungannya sama sekali. Belum mendapatkan keuntungannya itu sama- keuntungannya. Iya. Oh. Jadi Uangnya. udah 7 miliar udah hilang aja. Nah, jadi kan Dinar ngeklaim sekarang, maksudnya tuh aku kayak mana hak aku kayak gitu kan, aku nanya ke sana semuanya. Siapa? Ke Cek Yenti, ke PT-nya Koapek kayak gitu, karena kan memang sekarang tuh air lagi surut. Jadi si kapalnya tuh memang parkir kayak gitu. Nggak bisa ya? Oke sebentar. Kamu meminta hak kamu ke partner bisnis kamu termasuk perusahaannya Koapex. Iya. Hubungan kamu sama Koapex sekarang gimana? Ya gitulah. Gitu tuh. Mana gitu? Jadi kayak apa ya, banyak jadi dia alfa, aku alfa, jadi susah. Jadi aku tuh pengen berdiri sendiri gitu loh. Jadi aku nggak mau diatur karena kelihatan dia itu kalau kamu sama aku, Atur. kamu tuh kayak jangan show gini-gini. Tapi kan kalau aku nggak show, emang kamu mau mengganti uang aku? Tapi masih pacaran kayak nggak? gitu. Hubungan saat ini masih berhubungan, tapi tidak tidak harmonis gitu loh. Apa Jadi karena banyak Koapek? pertengkaran. Apa karena Koapek, mohon maaf, masih di dalam ya? Dia kemarin sempat keluar, Oke. terus ya di dalam lagi kayak gitu. Oke. Bukan masalah kalau Dinar mau, karena kan memang suka komunikasi juga ya. Cuman kan di sana Dinar tuh kayak ke karyawannya, ke papahnya Koapek segala macam, minta diamanin haknya Dinar karena Dinar cari uang tuh susah. Semoga Dinar bisa Tuh. mendapatkan hak kamu ya. Tapi Ya. ini juga ada cerita lainnya dari seorang Dinar Candy. Kita mau ngasih lihat yang satu ini. Terseret kasus Koapek. Dinar Candy mengaku diancam hingga diguna-guna. Siapa yang juga melakukan pengancaman sampai Aku nggak tahu, jadi kan Koapek ini musuhnya tuh bukan satu pengusaha. Tiba-tiba kan disangkanya tuh Dinar tetap sama Koapek. Tiba-tiba Dinar itu kafe Dinar ini didatengin preman. Tiga malam Kirain itu berturut-turut. asetnya Koapek gitu. Enggak, jadi disangkanya tuh Dinar itu membantu Koapek dalam kasus ini. Kayak misalkan, oh kayaknya nih kan Koapek sekarang udah nggak ada uang, tapi dia kok masih bisa jalan gini gitu, masih diintimidasi ya? iya. Terus kayaknya ini ada support dari Dinar gitu. Jadi Dinar tuh di demo di mana-mana itu, untung nggak tahu ya media maksud tuh tidak mencium itu, dia di demo beneran banyak banget. Terus sampai asisten aku nanya, ada ibu-ibu kan, ibu kenapa ngedemo Dinar? Aku mah ikut-ikutan aja, yang di paling belakang ikut-ikutan aja, soalnya dibayar 50.000 katanya. Gitu. Dinar,
Oke, ya itu masalah yang ini ya nanti bisa Dinar yang tahu bisa menyelesaikannya. Cuman kemungkinan uangnya bisa kembali atau tidak nih. Minimal nggak full, kan ini nggak dapat hasil dari apa-apa. Setidaknya kalau Dinar, udahlah saya mau berhenti, nggak mau bisnis lagi, kembali nggak uangnya? Maksudnya Nggak tahu, cuman kan sekarang kayak berupa aset aja kan yang mereka jaminkan. kan pasti ada hitam di atas putih secara pengusahaan. Karena kan itu bagaimanapun juga udah jadi aset kamu ya. Iya, udah di PT aku, itu tuh udah sah di PT aku. Kau kan bikin PT sendiri. Iya, terus? Yang sekarang kamu mau tuntut apa? Karena kan aku dari hasil tarikan segala macam aku nggak dapet kayak Nah gitu. itu gimana supaya kamu dapat mulai ke depannya bagaimana? Tapi Dinar namanya investasi kan belum tentu dalam waktu dekat itu bisa mendapatkan hasil keuntungan, investasi. ya. Bisa juga bahwa investasi tersebut hasil investasinya dapatkan dalam jangka waktu panjang. Nah jadi kan kapalnya kan setahu Dinar jalan waktu kemarin. Tapi sini kan Pelaporan jalan, otomatis ada uang masuk. ada uang masuk tapi nggak masuk ke Dinar kayak gitu. Nah terus polisi itu mencecar bahwa Dinar menikmati hasilnya. Hasil dari mana? Aku sampai ngeprint buku rekening aku, terus aku kasihin ke lawyer aku, Dinar, mana masuknya dari hasil kamu beli kapal tuh nggak ada. Pelik juga ya Dinar ya. Terus aku liatin ke Pak, kan aku di BAP sama polisi. Kalau aku kan ini kita Sampai bayi di bukti BAP. ya. Iya di BAP, bayi bukti, kita harus bayi bukti. Bapak lihat. Nah, menurut Bapak ini gimana? Emang aku menikmati hasilnya? Nggak ada Pak sama sekali aku menikmati hasil. Jadi yang menikmati hasil menurut kamu siapa? Dinar nggak bisa ngomong. Tanya Bapak, Dinar Sekarang kalau aku sampai jual mobil. Masuknya ke siapa? Sampai Jual mobil. Abah, Dijual. tapi Abah tahu cerita ini nggak Abah? Alphard putih aku yang Abah tahu cerita ini? nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Dinar nggak cerita ya? Cuman gini aja, Pak. Doa. Sekarang doanya aja, Teteh nggak bisa transfer karena Teteh gak ada gini-gini. Nggak apa-apa, Bapak masih bisa kerja, bisa cari uang, apa-apa. Tuh. Iya, kita paham menjadi seorang anak pasti pengen membahagiakan Membahagiakan orang orang tua, tua. apapun itu bentuknya, melalui materi, transferan segala macam. Ketika transferan tersendat karena ada satu dan lain hal urusan yang memang membuat urusan keuangan jadi tersendat juga pasti sedih rasanya ya. Termasuk juga ada satu postingan dari seorang Dinar Candy. Dinar boleh ceritain sama kita apa yang sebenarnya terjadi, karena sebenarnya pelik banget. Selain permasalahan kapal tongkang, ada juga isyarat dalam sebuah mimpi yang kamu bisa ceritakan sama kita. Ini kenapa? Jadi di malam itu tiba-tiba karyawan aku di kafe itu kerasukan massal. Kerasukan Jadi massa. kan aku diintimidasi secara langsung ya, kayak didatengin preman, nggak boleh buka kafe ini, kalau enggak kamu bakal segala macem lah diancam, nanti kamu terkena narkoba lah segala macem kayak gitu, diancam adik aku sampai teh aku nggak mau buka teh karena ada preman gini-gini kayak gitu. Kata aku ya kalau kita nggak buka, karyawan yang lain buat ngegajinya gimana gitu kan, karena nggak mungkin kan ngandelin teteh dari nge-DJ doang buat gaji-gaji karyawan kan kayak gitu. Kataku kita harus bertahan kayak gitu. Terus abis itu tuh pokoknya ada di mana di malam itu semua karyawan tuh kerasukan. Terus Dinar tuh aku nggak tahu kalau mereka tuh kerasukan di malam yang sama juga. Dinar tuh mimpi kayak dikejar-kejar banyak setan gitu, kayak connect gitu tuh. Jadi si tempat usaha sama Dinar lagi tidur tuh kayak connect kayak gitulah, kayak diganggu secara kayak gitu sama. Ini ada satu postingan juga. Ini kalau boleh kamu ceritain ini apa nih? 3 hari. Lebam di badan aku. Jadi ada di dada di sini lebam. Tiba-tiba lebam. Iya lebam, terus di sini yang kayak gitu, terus di sini juga. Ini tiba-tiba. Tiba-tiba sampai Dinar kan Kecapean, nggak kalau karena Capean, kalau aku kecapean aja aku Mungkin lebam-lebam. gitu kali Dina. ya bisa jadi kecapean, cuman kan kayak berentet aja di situ. Ya. Berentet di situ. Mungkin lebih harus dekat kepada yang lebih Maha Kuasa ziarah lagi itu. kepada Allah. Dinar dengan segala Benar ya macam. Pak, gitu. Betul, tapi kita yakin ya Bapak juga pasti doain Abah ya. Ya harus. Dengan segala macam permasalahan hidup kamu sekarang, sedang ada ujian atau cobaan yang membuat kamu juga pastinya jadi pusing sendiri ya, sampai transferan ke Abah juga. Ini tuh kayak pelajaran paling besar, dan aku baru tahu kalau di perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh kayak di tambang atau itu banyak mafianya. Udahlah. Udah pasti. Terus Dinar tuh pernah dibilang sama temen yang di Jakarta, Din jangan terjun ke sana, kan dia udah bikin kafe. Terus dibilang kamu mau bikin usaha itu jangan terlalu berani, soalnya kalau usaha di sana tuh kalau kamu nggak punya seseorang yang kuat,
di sana tuh kamu bakal dikerjain. Tapi Dinar, kita yakin Abah juga pasti akan mendoakan buat Dinar. Coba dilihat Abahnya nih, doanya yang nggak pernah putus. Benar, karunya. Walaupun Dinar nggak pernah cerita, tapi kita yakin sebagai orang tua pasti bisa merasakan kesedihan, kesulitan putri tercinta. Dinar mau bilang apa sama Abah? Silakan Dinar. Teteh mau minta maaf sama bapak kalau teteh tuh kadang-kadang nggak dengerin bapak kayak gitu. Teteh mau minta didoain apapun yang terjadi sama teteh saat ini. Semoga teteh masih bisa Kuat. masih bisa kuat dan bisa mempertanggungjawabkan, karena kan teteh bikin usaha kafe juga, karyawan tuh banyak. Amin. Karena kan kalau nggak buka si kafenya tuh kasihan, mereka udah kerja gitu. Dinar, kalau aku perhatiin kamu ketika menyebut karyawan, 2 kali menyebut karyawan, kamu selalu bergetar. Terasa ada beban ya buat kamu ya? Iya, ada beban karena kayak mereka tuh menggantungkan hidupnya di kita. Tapi kita yakin karyawan kamu juga mendoakan kamu. Apa yang kamu sampaikan untuk karyawan kamu? Silakan Dinar. Ya pokoknya tetap semangat dan ibarat kata kita berjuang dari nol buat ngeramein kafe kita. Apapun yang terjadi, karena kan dia melihat sendiri kita diintimidasi di kafe, terus kita diincer sama mobil berhari-hari. Mereka yang tertindas. Semoga kita bisa melewati semua ini. Amin ya Rabb. Amin. Balik saat lagi, tetapi bagi-bagi.